Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Ibu Dr. Asriana Abdullah MKes. Ya, mungkin ada temannya yang hadir ini hari ini. Iya. Siapa yang datang? Langsung siapa yang datang ini hari? Faiz Ibu. Faiz. Faiz kenapa? Faiz izin Ibu, ada halamannya. Halamannya. Faiz izin ya. Iya Bu. Kalau Ari hadir? Hadir. Oke. Aurin hadir. Fauziah hadir ya. Iya Bu. Oke, baik. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang biologi, ya, biologi dasar untuk mata kuliah biologi pertanian, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian dari pembelajaran kali ini, di mana adik-adik akan mengampu sebanyak 5 capaian pembelajaran, di mana di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian biologi dan organisme hidup. Yang kedua, mahasiswa mampu atau diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai cabang ilmu biologi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengenali ciri-ciri makhluk hidup dari perspektif ilmiah. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana biologi berkontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan pertanian. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan konsep biologi dalam praktik pertanian modern untuk meningkatkan hasil pertanian. Baik, adapun outline dari pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan kedua ya adik-adik. Di awal kita sudah menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, ya. Sekaligus kita sudah bahas tentang penilaian, berapa bobot penilaian yang akan adik-adik terima, ya. Nah, untuk pertemuan kedua ini ada 5 outline yang akan kita agendakan, yaitu yang pertama membahas mengenai definisi dan sejarah biologi itu sendiri. Yang kedua, membahas tentang cabang-cabang biologi. Yang ketiga, membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang keempat, peranan biologi dalam pertanian. Dan yang kelima, penerapan teknologi biologi dalam pertanian modern. Baik, adik-adik, mungkin pertemuan pertama kita sudah pernah membahas tentang biologi. Apa ada yang pernah mendengar apa itu biologi? Ya, kalau ada yang tahu bisa angkat tangan mungkin. Silakan adik-adik. Pernah? Ya, silakan Eca. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Iya, betul sekali. Betul sekali Eca. Makasih ya, Eca. Jadi biologi adalah berasal dari 2 akar kata, berasal dari bahasa Yunani, itu bios dan logos. Bios itu makhluk hidup dan logos adalah ilmu. Jadi betul sekali temannya. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya. Nah, setelah kita tahu definisi dari biologi, ya betul sekali temannya, ya. Selanjutnya kita akan melangkah ke apa karakteristik dari makhluk hidup. Ya, makhluk hidup memiliki ciri-ciri seperti yang tadi dijelaskan, yaitu melakukan proses metabolisme, kemudian melakukan proses pertumbuhan, ada reproduksi dan kemampuan untuk beradaptasi. Ya, jadi reproduksi, apa tujuan dari reproduksi? Menghasilkan keturunan. Betul, menghasilkan keturunan, berkembang biak agar tidak populasinya tidak punah. Oke, bagus sekali. Next, apa contoh dari organisme yang penting? Jadi contohnya pada bidang pertanian di sini ada contoh padi, jagung dan tembakau. Ya, betul, adalah contoh tanaman penting dalam pertanian yang dampaknya besar secara ekonomi. Mengapa? Karena itu menjadi uang. Iya, betul, karena merupakan devisa negara, bisa menjadi uang ya. Next, apa sih di bidang pertanian? Ini peran hama dan mikroorganisme. Mana hama dan mikroorganisme memegang peranan penting dalam ekosistem pertanian, baik positif maupun negatif. Oke, insyaallah. Oke, sejarah biologi. Nah, adik-adik mungkin pernah mendengar sejarah dari biologi. Siapa penemu pertama biologi? Aristoteles. Pintar, masya Allah. Jadi Aristoteles ya, adik-adik. Jadi penemuan pertama itu ada bapak yang terkenal dengan bapak biologi yang dikenal dengan Aristoteles dan biologi. Ya, mana Aristoteles menemukan suatu kehidupan dari sel yang bersifat uniseluler, yang bersifat tunggal. Ya, jadi pengamatannya melalui mikroskop.
Nah, setelah Bapak Aristoteles, ada selanjutnya berkembang teori pada tahun 1859 oleh Bapak Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusi Darwin, di mana pengembangan teori evolusi oleh Charles Darwin ini pada tahun 1859 ini menjelaskan perubahan organisme melalui seleksi alam. Ada yang tahu kira-kira seleksi alam dari Bapak Charles Darwin yang terkenal? Apabila jerapah yang berleher panjang dan jerapah yang berleher pendek, kira-kira yang terseleksi alam itu yang mana? Oke, yang pendek. Jerapah yang berleher pendek itu akan terseleksi secara alami. Mengapa? Karena yang berleher panjang bisa menjangkau makanan lebih tinggi, sedangkan yang pendek tidak bisa menjangkau makanan lebih tinggi. Dia secara alamiah akan terseleksi. Nah, oke, itu Bapak Charles Darwin. Nah, biologi berkembang kembali dengan adanya penemuan mikroskop yang dikenal dengan Bapak Robert Hooke. Ya, Bapak Robert Hooke ini mengamati dari sel gabus pada tumbuhan. Bapak Robert Hooke melihat bahwa adanya kehidupan dari jaringan tersebut, sehingga penemuan sel ini dikatakan bahwa di dalam gabus tumbuhan ini terdapat unit dasar kehidupan yang dikenal dengan sel. Good, sel, bagus. Ya, kayak lain kita sekali. Oke, next. Kita melangkah ke dasar genetika Mendel yang dikenal dengan Bapak George Mendel dan menemukan prinsip permasisan sifat. Jadi adik-adik secara turun-temurun itu diwariskan dari orang tua, bisa jadi dari genetik, secara genetik. Nah, turunan sifat ini ditemukan pada tahun 1865 yang menjadi dasar ilmu genetika modern. Next, biologi senantiasa berkembang, menghasilkan biologi modern ya, di mana biologi saat ini mempelajari kehidupan dari tingkat molekuler yang paling kecil hingga ekosistem yang lebih besar, majemuk atau lebih besar, serta adanya aspek struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Nah, yang terakhir, hubungan dengan pertanian. Nah, ini terjadi ini berhubungan dengan perkembangan sejarah biologi dari hubungannya dengan bidang pertanian, di mana kemampuan biologi berkontribusi pada teknik pertanian modern seperti pemulihan tanaman dan bioteknologi. Yaitu salah satu contohnya adalah kultur jaringan. Kita melangkah ke pembahasan berikutnya. Apa saja sih ruang lingkup dari biologi dan organisme hidup? Baik, yang pertama berawal dari tingkatan organisasi, di mana organisme hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi biologis yang berbeda-beda. Jadi ada namanya kita kenal dengan uniseluler dan multiseluler. Organisme yang bersel tunggal dan organisme bersel banyak. Ya. Kalau yang beruniseluler atau bersel tunggal contohnya pada bakteri, ya, pada bakteri. Kemudian bersel banyak contohnya pada manusia, pada tumbuhan. Nah, berikutnya unit terkecil kehidupan. Tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa sel merupakan unit terkecil dari kehidupan, di mana dari sel tersebut ini semua proses biologis terjadi. Apakah itu metabolisme, apakah itu pernafasan dan pencernaan. Dari sel ke ekosistem, dari yang kecil menjadi yang lebih besar. Ekosistem, mana studi biologi mencakup segala hal dari sel hingga ekosistem yang kompleks. Dan yang terakhir adalah contoh organisme dari setiap organisasi mencerminkan keragaman makhluk hidup yang berbeda-beda. Contohnya apa? Kacang-kacangan. Ada kacang polong, ada kacang hijau, ada kacang panjang, ada kacang hijau. Ya, itu berasal dari kacang merah, keragaman makhluk hidup yang berbeda. Padahal dia dari satu. Ya, kacang-kacangan. Dan yang berperan adalah bakteri Rhizobium. Next. Apa saja sih cabang-cabang dari pengetahuan biologi? Sini untuk pengetahuan biologi ada 6 cabang. Yang pertama, biologi itu membahas tentang botani, ilmu tentang dunia tumbuhan. Ya, jadi botani mencakup kehidupan tumbuhan dari struktur hingga fungsi.
fungsi dari setiap sel atau jaringan dari tumbuhan. Next, ada Zoologi. Oke, bagus. Zoologi. Ibu membahas tentang Hewan. Ya, jadi membahas tentang habitat, perilaku hewan. Samsul bisa baca yang ketiga, Samsul? Ya, apa lagi cabang ilmu biologi yang lain? Mikrobiologi. Oke, betul. Mikrobiologi. Mikrobiologi. Mikro kecil. Bio makhluk hidup. Logos ilmu yang mempelajari tentang organisme yang berukuran kecil atau organisme yang bersel tunggal. Contohnya bakteri, ya, virus. Oke, di mana mikrobiologi menelaah bakteri dan virus dan organisme lain yang mempengaruhi suatu ekosistem. Selanjutnya, ya, apa itu ekologi? Membahas tentang apa? Oke, berasal dari kata ekos dan logos. Ekos adalah rumah, ya, lingkungan sekitar. Logos ilmu yang mempelajari tentang interaksi lingkungan hidup secara abiotik dan biotik. Ya, abiotik contohnya udara, tanah, batu. Biotik yang hidup-hidup. Ya. Next, bisa ada baca? Ada Ika? Genetika. Oke, genetika, silakan. Apa itu genetika? Pewarisan sifat DNA. Genetika mempelajari bagaimana sifat diwariskan melalui DNA dan molekul genetik lainnya. Oke, jadi genetika sekarang lagi berkembang, genetika molekuler, ya, dari satu sel genetik yang diambil akan bisa menghasilkan anakan yang lebih unggul. Oke, terakhir ada fisiologi. Berdasarkan kata fisiologi, ya, jadi membahas tentang fungsi organ dan sistem. Oke. Jadi fisiologi ini fokus pada mekanisme kerja organ dan sistem tubuh makhluk hidup. Contohnya, makan, tidur, sistem minum, sistem organ hati. Fokus dia bekerja sebagai apa? Hati menetralkan racun di dalamnya. Ada kira-kira kalau lambung pencernaan, mencerna, sistem organnya lambung mencerna, ya, makanan. Next, apa ciri-ciri makhluk hidup? Tadi kita sudah pahami. Yang pertama ada dari makhluk hidup itu tersusun dari oke, sel akan membentuk satu organisme yang lebih kompleks, ya. Nah, di dalam ciri makhluk hidup ini, dari suatu organisme mengalami ciri-ciri atau ciri dari makhluk hidup yang pertama mengalami metabolisme, ya, metabolisme tubuh yang biasa adik-adik rasakan di dalam tubuh kita yang menghasilkan energi, yaitu reaksi metabolisme. Contohnya anabolisme dan katabolisme. Kemudian kita dulu ke imut-imut, ya, sekarang sudah besar. Ya, ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Bertumbuh dan berkembang. Ya, berkembang itu secara bisa diukur tak perkembangan? Bisa. Pertumbuhan bisa diukur? Bisa. Ya, pertumbuhan bisa diukur. Kalau perkembangan biasa diidentikan dengan kedewasaan. Ya. Next, respon terhadap stimulus. Misalnya ada pada tumbuhan diusap ikan atau putri malu. Ya, kenal? Tahu. Oke, jadi kalau putri malu disentuh, rangsangannya berupa sentuhan, dia akan dia malu, dia akan menutup. Itu namanya respon terhadap stimulus. Kalau kalian melihat ada matahari yang begitu menyilaukan, langsung stimulus terhadap cahaya, bukannya langsung menutup, ya, atau menyalakan kacamata. Ya. Next, reproduksi. Pasti tahu reproduksi, ya, kan, ya? Jadi reproduksi adalah proses untuk menghasilkan keturunan untuk mempertahankan supaya kita tidak punah. Pada tumbuhan, pada gajah kita tahu gajah itu melahirkan berapa tahun? Dalam satu kali melahirkan ada berapa anak, kan? Jadi kalau tidak ada proses reproduksi maka gajah bisa punah. Oke, next. Adaptasi dan evolusi. Di sini adaptasi adalah proses adaptasi. Bagaimana kita bisa membuat adaptasi, ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertahan hidup dan berkembang. Cara. Yang terakhir, homeostasis. Homeostasis mempertahankan
kondisi internal bahan lingkungan eksternal, jadi melakukan di dalam tubuh kita ini terjadi secara fisiologis. Ya. Next, apa saja dari ciri makhluk hidup itu kita melakukan suatu proses klasifikasi dan sistem taksonomi yang biasa dikenal dengan taksonomi Bloom. Kemudian sistem klasifikasi atau sistem pengelompokan, ya. Jadi penataan makhluk hidup berdasarkan kesamaan sifat dan hierarki taksonomi. Di mana sistem klasifikasi makhluk hidup itu didasarkan pada kesamaan, sifat dan evolusi untuk mengelompokkan mereka secara sistematis. Contohnya pada Cucurbitaceae, ya, pada mentimun, atau pada Oryza sativa diklasifikasikan ya berdasarkan Oryza sativa tadi. Oryza sativa itu padi, ya, bahasa Latinnya. Nah, hierarki taksonomi terdiri dari beberapa tingkatan. Jadi di dalam hierarki ada susunan yang dikenal dengan domain yang tertinggi. Kemudian ada kingdom, ada phylum, ya. Kemudian ada class, selanjutnya ada ordo, selanjutnya ada family, genus dan species. Pada kingdom hewan itu dikenal dengan animalia, ya. Sedangkan pada tumbuhan dikenal dengan plantae. Ya. Nah, ini contoh taksonomi pada tanaman, di mana pada Oryza sativa, ya, itu dikenal dengan padi. Domainnya adalah eukaryote. Spesiesnya Oryza sativa. Apa sih manfaat dari taksonomi itu? Manfaat taksonomi ini sangat membantu petani dalam mengenali dan mengklasifikasikan tanaman secara tepat berdasarkan ciri dan karakteristiknya. Oke, bagus sekali. Nah, apa sih peranan biologi dalam pertanian? Ternyata peranan biologi banyak. Di sini Ibu ambil 4 peranan biologi. Yang pertama, otomatis meningkatkan produktivitas. Oke, contohnya apa? Teknik tuntun jaringan. Ya, untuk memperbanyak bibit unggul yang berkualitas tinggi. Yang kedua apa? Oke, konservasi sumber daya. Di sini untuk pelestarian keanekaragaman hayati baik hewan maupun ternak. Yang ketiga, pengelolaan hama. Ya. Yang keempat, teknik budaya berkelanjutan. Ya, ini penggunaan mikroorganisme untuk memperbaiki tanah, jaga kesuburatan. Sampai di sini ada pertanyaan kan? Ya, silakan Aurin. Bagaimana biologi dapat membantu dalam mengurangi penggunaan pestisida? Bagaimana biologi dapat membantu dalam mengurangi penggunaan pestisida, yaitu dengan menggunakan sistem varietas tanaman. Silakan adik-adik bisa mengembangkan sistem varietas tanaman yang tahan terhadap hama. Lanjut. Next, konsep biologi yang diterapkan dalam pertanian. Nah, biologi ini memiliki peran penting dalam penerapan di bidang pertanian. Yang pertama, berperan dalam proses fotosintesis, ya, dalam pertumbuhan tanaman. Mana adik-adik tahu tanpa adanya fotosintesis, maka kehidupan dari pertumbuhan itu, tumbuh-tumbuhan itu akan tidak berkembang. Jadi proses pertumbuhan mengubah cahaya menjadi energi atau glukosa yang mendukung perkembangan dan produktivitas tanaman. Jadi dengan bantuan cahaya menghasilkan suatu glukosa atau karbohidrat yang digunakan untuk berkembang. Next, respirasi seluler sebagai sumber energi. Tadi sudah bahas, ya, mengenai metabolisme, di mana metabolisme ini akan dihasilkan dari proses metabolisme, yaitu respirasi seluler sebagai sumber energi. Energi yang dihasilkan dari respirasi sel digunakan untuk semua aktivitas metabolisme tanaman. Baik, yang berikutnya, siklus nutrisi dalam tanah. Ya, mana transformasi nutrisi yang melibatkan tanah dan organisme sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman. Jadi ada siklus nutrisi dalam tanah dan organisme. Contohnya pada kacang-kacangan itu ada mikroorganisme yang berperan, yaitu rhizobium. Ya. Next, adaptasi organisme terhadap lingkungan. Contohnya tanaman tahan kekeringan dan hama. Dan kalau adik-adik melihat ada tanaman
lahannya yang sudah ini ya, yang sudah kering atau dia tahan lama, ini menunjukkan bahwa adaptasi untuk bertahan itu lebih sulit. Ya, karena masih bisa hidup, masih bisa bertahan di kondisi yang sulit. Oke, selanjutnya. Apa saja penerapan teknik biologi di pertanian modern? Ya, tadi kita sudah bahas. Ya, ada bioteknologi untuk rekayasa genetika, indukan spesies A. Spesies A itu berbuah besar. Spesies B manis. Ya, ya sama-sama. Ya, jadi bagaimana menghasilkan suatu anakan? Ya, hasilnya besar dan manis. Nah, ini diambil dari gen indukan dan hasilnya akan mempengaruhi dalam proses rekayasa genetika. Di mana penggunaan teknik genetik untuk menghasilkan tanaman yang tahan, ini juga bisa tahan terhadap penyakit dan perubahan. Next, penggunaan biofertilizer. Nah, penggunaan biofertilizer. Ini pemanfaatan mikroorganisme alami untuk menyuburkan tanah dan mengganti pupuk kimia. Kita tahu pupuk kimia sekarang berbahaya ya. Iya, bisa jadi kita makan beras yang berbahaya ya, dari plastik yang sekarang sudah lagi ya. Ya, telur juga yang kadang masih adik-adik mungkin harus lebih selektif dalam itu. Ya, ini menggantikan pupuk kimia yang berbahaya. Nah, yang lagi sudah sangat berkembang ini ada sistem aquaponik dan hidroponik. Ada yang pernah lihat contohnya hidroponik? Tanaman apa? Selada. Ya, Resa salada ya. Jadi buat sekarang lagi tren-tren selada ya dengan hidroponik. Kenapa? Karena aquaponik dan hidroponik itu inovasi bercocok tanam tanpa tanah. Jadi tidak butuh lahan yang luas, tanpa tanah yang menyediakan nutrisi optimal untuk pengendalian lingkungan yang baik. Oke, penggunaan pupuk yang bisa terkontrol ya. Yang terakhir, pemantauan genetik tanaman yaitu penggunaan teknologi untuk melacak varian genetik tanaman demi meningkatkan kualitas dan hasil panen. Oke, kita dengarkan dulu ada video tentang apa itu rekayasa genetik. Ini adalah padi yang tahan terhadap hama. Di bidang pertanian dikembangkan rekayasa genetika, tujuannya agar hasil panen itu yang berkualitas lebih baik, kemudian dia tahan terhadap hama. Jadi salah satu contoh pestisida ya yang lagi dikembangkan biopestisida yang lebih aman. Ada yang mungkin bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan Resa atau Samsul atau Audrey atau Naso mungkin mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, kesimpulan hari ini. Adik-adik? Bu. Ya, Resa silakan. Evaluasi dan kesimpulan. Itu yang pertama, kenapa kita penting belajar ilmu biologi? Biologi sebagai ilmu fundamental. Ya. Lanjut. Ilmu fundamental. Ya. Silakan. Menjelaskan berbagai karakteristik makhluk hidup dan berinteraksi mereka. Terus yang kedua itu keberlanjutan pertanian. Penerapan teknik biologi dalam pertanian membantu meningkatkan hasil produksi serta berkelanjutan. Terus kontribusi pertanian. Cabang bioteknologi berkontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Yang terakhir, tantangan masa depan. Tantangan masa depan adalah mengintegrasikan biologi dengan teknologi untuk mencapai pertanian presisi dan ramah lingkungan. Oke, baik, terima kasih Resa. Mungkin ada lagi yang lain, adik-adik? Ya, silakan. Tari. Pembelajaran kita hari ini itu membahas tentang biologi, yang dimana biologi itu adalah ilmu tentang kehidupan. Nah, biologi ditemukan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu bapak biologi. Itu saja, Bu. Itu saja. Oke, makasih Tari. Betul ya. Jadi bapak pertama yang terkenal dengan bapak biologi yaitu bapak Aristoteles. Kita belajar hari ini ada berapa bahasan? Ada 5 ya. Yang pertama tentang biologi sendiri, kemudian sejarah biologi, kemudian cabang-cabang biologi
4 biologi dalam bidang pertanian, yang terakhir adalah aplikasi. Ya, nah ada begitu banyak yang bisa adik-adik gunakan nantinya di lapangan di kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, di awal ibu sudah jelaskan bahwa ada beberapa rubrik penilaian yang ibu harap adik-adik bisa terapkan ya di dalam pertemuan kita. Ini ada rubriknya. Poin 1 sikap dan tata nilai ya. Kemudian poin 2 penguasaan pengetahuan. Yang ketiga kemampuan bidang kerja. Yang keempat kemajuan manajerial. Jadi poinnya semua bobotnya ada 30, poin kedua 35, poin ketiga 20 dan terakhir 19. Totalnya adalah 100. Ya. Untuk penilaian pembelajaran di sini ibu bagi menjadi 2. Ada rubrik penilaian sikap ya, di mana dan tentang penilaian sikap ini yang menjadi oleh dari rekapan rubrik penilaian sikap. Apa saja yang dinilai? Sikap yang dinilai yaitu yang pertama sikap kemanusiaan, yaitu sikap akademik, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, semangat juang, komitmen, kontribusi dan menghargai. Jadi totalnya tidak. Kalau adik-adik bisa berada di rentan 0 sampai 25 itu sangat negatif, 25 sampai 50 negatif ya. 51 sampai 75 positif dan 76 sampai 100 sama. Baik, untuk di akhir ini adik-adik ibu akan bagikan asesmen tentang konsep biologi. Oke, silakan adik-adik menjawab. Ibu kasih waktu 10 menit. Soalnya sedikit ya. Ada 15 soal. Langsung. Baik, mungkin sudah selesai adik-adik asesmennya? Sudah. Oke, boleh berkumpul ya? Oke, saya akan sedikit membahas secara langsung saja. Oke. Oke, makasih. Oke, soal saya akan bahas sedikit soalnya ya. Soal nomor 1. Apa definisi dari biologi? Jawabannya adalah ilmu yang membahas tentang kehidupan. Oke, betul sekali. Apa peran biologi dalam pertanian? Soal nomor 2. Oke, coba ready. Apa jawaban nomor 2? Jawabannya nomor 2. A. Jawabannya A. Apa peran biologi dalam pertanian? Apakah hanya meningkatkan hasil panen? Tidak. Ataukah juga mengurangi penggunaan pestisida? Iya. Meningkatkan kualitas tanah? Iya. Semua jawaban benar. Jawabannya ready. Semua jawaban benar. Oke, jadi ready belum tepat jawabannya nomor 2 ya. Oke, saya rasa cukup. Saya nggak usah bahas semuanya. Ibu melihat adik-adik sudah bisa memahami. Selanjutnya ini asesmen yang tadi adik-adik sudah kerjakan ya. Lanjut untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang metabolisme sel. Namun sebelum kita pertemuan adik-adik akan mengerjakan tugas mandiri di rumah, yaitu membuat summary tentang metabolisme sel. Oke, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Baik, adik-adik saya rasa cukup untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga. Setiap kali dari adik-adik dan jangan lupa kita punya rutin penilaian adik-adik ya. Jadi ingat selalu rutinnya untuk senantiasa aktif dalam kelas, datang lebih awal ya. Dan ibu minta maaf apabila ada salah kata. Ibu sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.